Soalan pertama, terangkan pengalaman kamu menggunakan media sosial. Sejujurnya, saya adalah seseorang yang cukup banyak meluangkan eh, masa saya di lelaman-lelaman media sosial. Tetapi saya lebih mengenal pasti diri saya sebagai seseorang yang pasif di dalam dunia media sosial. Dalam kata lain, saya jarang memuat naikkan sesuatu, terutama jika sesuatu tersebut uh, merupakan sesuatu yang kurang berfaedah atau uh, tidak begitu penting untuk orang lain ketahui. Sebagai pengguna yang pasif, saya juga jarang memberikan tanggapan-tanggapan atau pendapat saya di dalam media sosial. Dan menggunakan sebagian besar daripada masa yang saya luangkan untuk media sosial hanya untuk sekedar melihat atau membaca ataupun menyaksikan apa yang telah dimuatkan oleh kawan-kawan saya. Sebagai pengguna yang pasif, saya akui bahwa menjadi seorang yang pasif di media sosial mempunyai keuntungannya dan juga kerugiannya. Keuntungannya adalah bahwa saya tidak akan memberikan pendapat saya terhadap bukan tidak akan tetapi jarang memberikan pendapat saya akan muatan-muatan yang telah dimuat naikkan oleh kawan-kawan saya, bukan karena saya takut ataupun bukan karena saya malu, tetapi lebih karena saya ingin mengurangi kemungkinan saya kemungkinan saya untuk menciptakan kesalahpahaman antara satu pihak dengan yang lain. Tentu saja dengan keuntungan ada kerugian, dan kerugiannya ini merupakan sesuatu yang cukup mempunyai impak dalam kehidupan kita sebagai seorang pelajar. Kerugiannya ini adalah dengan menjadi seorang yang pasif, kita hanya menerima informasi maupun hal-hal yang diberikan oleh orang lain, dan kita tidak merangsang otak kita untuk membuat sesuatu yang boleh berfaedah dan dan boleh bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Soalan kedua, apakah langkah-langkah yang boleh diambil pelajar untuk memanfaatkan media sosial dalam pembelajaran? Pada pendapat saya, langkah-langkah yang boleh diambil pelajar adalah pertama, untuk membagikan hal-hal yang berfaedah. Mereka boleh membagikan hal-hal yang berfaedah kepada kawan-kawannya, rakan-rakan pelajarnya. Ini boleh dilakukan pada kapanpun, jika mereka secara sengaja ataupun tidak sengaja melihat, membaca, ataupun menemukan suatu artikel, video dalam bentuk apapun itu yang menurut mereka sangat berfaedah dan menarik, mereka boleh membagikannya kepada rakan-rakannya. Dan ini tentu saja
jika ditanggapi dengan baik oleh rekan-rekannya, boleh menjadi sesuatu yang sangat berfaedah untuk pembelajaran mereka. Kedua, dengan kesediaan media sosial, pelajar-pelajar boleh membuat kelompok pembelajaran di mana mereka boleh menanyakan sesuatu yang menjadi keraguan mereka, di mana mereka boleh saling mengingatkan antar pelajar dengan yang lain akan peperiksaan ataupun kerja-kerja rumah yang diberikan oleh guru-guru mereka. Di sana mereka juga boleh membuat suatu perbincangan yang pastinya akan memberikan suatu faedah, yang harusnya memberikan suatu faedah pada akhir perbincangan mereka. Soalan ketiga. Ramai remaja kini terlalu taksub menggunakan internet bagi meningkatkan ego diri mereka. Setujukah kamu dengan pernyataan ini? Jelaskan. Saya setuju dengan pernyataan ini. Saya mengerti sebagai remaja, saya mengerti bahwa seorang remaja itu perlu banyak perhatian, maupun itu dari rakan-rakannya, dari kawan-kawan bermainnya, ataupun bahkan dari keluarga mereka sendiri. Saya setuju bahwa remaja memerlukan perhatian untuk kebaikan berkembang, untuk kebaikan berkembang mereka. Berkembang ini boleh dalam bentuk perkembangan ini, boleh dalam bentuk sosial, boleh dalam bentuk akademik ataupun non akademik, yang mungkin boleh mencakupi aktiviti-aktiviti co-kurikuler mereka. Tetapi dengan adanya media sosial ini, remaja menyalahgunakan media sosial ini untuk bagaimana saya katakan, untuk berlomba dengan kawan-kawan sekitarnya, dengan siapa yang mempunyai muatan-muatan terbaik, siapa yang mempunyai pengikut terbanyak. Dan dengan ini mereka boleh menyimpulkan bahwa jika mereka mempunyai pengikut yang lebih banyak, contohnya mereka menyimpulkan bahwa mereka adalah remaja yang lebih baik daripada remaja yang mempunyai pengikut yang lebih kurang daripada diri mereka sendiri. Dan ini tidak baik, karena dengan ini tercipta ego yang boleh mereka bawa sampai mereka dewasa nanti. Dan jika ini terbawa dan juga terbentuk sampai mereka dewasa nanti, maka ini akan boleh berdampak buruk bagi mereka di dalam dunia pekerjaan mereka nantinya, semasa mereka besar.
Mereka juga boleh menciptakan musuh-musuh yang sepatutnya tidak mereka dapati, tetapi karena ego-ego mereka, maka mereka akan menghadapi cabaran-cabaran tersebut. Cabaran yang seharusnya seperti saya katakan tidak seharusnya ada pada saat mereka bekerja pada nantinya, pada saat semasa mereka dewasa.